Halo guys, David sini dan ini adalah TV dari TCL ya, TCL yang kode serinya itu 50A10. 50 itu artinya 50 inci dan A10 itu kayaknya generasinya ya, soalnya ada A8, ada A10 juga. Harganya di bawah 5 juta kalau saya lihat di e-commerce, nanti linknya saya taruh di bawah. Kalau misalnya Anda minat, tapi kita harus lihat dulu kualitas dari TV ini. Yang udah sekitar setahun sih saya penasaran sama merek dari TCL ini. Soalnya salah satu channel di YouTube yang mungkin Anda tahu juga itu jadi salah satu kiblat saya lah, itu channel Linus Tech Tips. Dia pernah bikin 3 video. Yang pertama itu kenapa orang beli TV ini di sana gitu, di luar negeri, di Amazon gitu. Kenapa TV itu paling laku dan TV yang dibahas itu TCL. Terus tahun depannya dia bikin satu video lagi yang ngebahas soal TV yang paling laku juga di luar negeri. Dan itu TCL lagi, seri yang lebih baru. Dan ketika dia bikin video soal TV di bawah $400 yang paling bagus, TCL juga masuk ke salah satunya. Jadi saya lumayan penasaran lah, soalnya TV sekarang kan banyak banget. Jadi pilihannya bikin bingung kali ya, dan cara paling gampang buat nentuin pilihan kita biasanya ikut orang aja. TV yang paling laku yang mana, karena biasanya itu yang paling bagus, orang udah beli duluan dan biasanya udah dapat review bagus, makanya orang ikut jadi tambah banyak lagi. Makanya TV-nya bisa tambah laku. Di sini pun di Tokopedia kalau saya cek review dari TCL 50A10 ini reviewnya juga lumayan bagus, sempurna. Nggak nyesel beli TV di sini, gitu-gitu, tapi biasanya kalau review di e-commerce Indonesia sih bukan bahas barangnya, tapi bahas soal penjualnya ya. Tapi dia bisa dapetin bintang 5 dari 45 review, dan semua 45 review itu bintang 5 semua. Itu termasuk keren sih, jadi saya tambah penasaran sama si TV ini. Harganya juga masuk banget, 50 inci di bawah 5 juta. Dia fiturnya ada lumayan banyak, ada Google Play, udah pasti karena ini Smart TV, ada Google Assistant, Netflix, TCL Channel, dan Bluetooth udah biasa aja sebenarnya buat Smart TV. Cuma di sini dia ada tulisan hands-free voice control, jadi kita katanya nggak usah pakai remote buat ngontrol TV ini. Jadi ibaratnya kita punya Google Assistant atau Google Nest yang udah termasuk dalam TV nih. Google Nest yang kayak gini nih. Ini kan salah satu barang yang harus kita beli, ini harganya 600.000, kita bisa kontrol via suara atau lewat suara tanpa harus pakai remote, tanpa harus pakai apa. Tinggal ngomong aja, oke Google, nanti dia bakal langsung respon. Tapi ini nggak dicolok karena ya buat ditunjukin aja. Katanya TV-nya juga bisa kayak gitu. Ya kalau TV lain kan kita harus sambil pegang remote-nya terus ngomong ke remote-nya baru ke TV-nya. Ini TV-nya bisa langsung ngerespon. Jadi sekarang kita langsung coba buka aja. Ini resolusinya udah jelas 4K UHD, ada AI in juga, itu mungkin yang bikin dia lebih pintar teknologinya, sama ada micro dimming, dan dia pakai IPQ engine. Itu sebenarnya ya teknologi-teknologi yang harus kita lihat langsung lah, mau tulisannya seramnya apapun. Nggak ada gunanya kalau kita nggak lihat langsung. Kita sekarang buka dulu. TCL itu memang lumayan gede lah kalau di luar negeri. Kalau di Indonesia saya nggak tahu segede apa ya, saya cuma tahu ada beberapa teman saya yang pakai TCL juga, cuma nggak kayak mendominasi banget kalau di Indonesia. Tapi kalau di luar negeri udah, biasanya Indonesia beberapa tahun ke depan bakal ngikut juga trennya. Tapi kita lihat dulu lah, nggak bisa komen lebih banyak lagi kalau memang belum lihat kualitasnya kayak gimana. Lumayan meyakinkan, soalnya kalau misalnya saya lagi nggak tahu mau beli barang apa juga, satu jenis barang, biasanya saya ikut-ikut orang aja sih. Yang paling laku, yang paling rame. Karena biasanya itu yang paling aman. Kalau misalnya salah beli, ya salah belinya rame-rame juga. Nggak terlalu sakit-sakit banget lah. Oke, di sini kita bakal dapetin kakinya, terus ada kabelnya, dan ada kakinya lagi. Lumayan rapet, nggak kendor gitu, ini harus dibantu kan. Tolong tahanin, Bal. Nah, tolong baringin. Sip. Ya, karena 50 inci jadi lumayan enteng. TV-nya 50 inci. Ini kayaknya lumayan lucu. Coba ngedeket ke sini. Jadi, di sini ada receiver-nya. Jadi, biasanya kita antara remote atau infrared, saya kurang tahu juga sebenarnya bagian sini, tapi semua TV ada. Dan baru kali ini saya lihat ada bahannya dari kain-kain gini, jadi kerasa tambah premium sih. Terus di bagian sininya ada port juga. Kalau di sini portnya harusnya lumayan banyak. Di sini ada headphone jack, ada port buat AV in, ada USB, ada HDMI, ada digital audio, ada kabel antena juga, pastinya port antena, ada HDMI lagi, ada port LAN, dan ada USB lagi. Lumayan banyak.
Di sini ada power doang. Kaki ini finishingnya kayak metal gitu, tapi kayaknya ini bukan metal karena nggak terlalu berat. Entah bener atau enggak, tapi kalau dari beratnya sih nggak kerasa kayak metal yang bener-bener padat gitu sih. Terus di dalam sini kita ada dapetin kabel power, terus ini ada kartu garansi. Oh ya, ngomong-ngomong, service centernya TCL itu kalau saya nggak salah info, udah ada 90 service center yang tersebar di seluruh Indonesia. Udah lumayan banget. Jadi TV kita kalau misalnya ada masalah tinggal bawa aja. Kalau nggak salah garansinya itu 1 tahun buat spare part dan 3 tahun buat panelnya. Kalau spare part itu mungkin speaker atau apapun yang selain panel. Terus di sini ada si remote-nya dan ada konektor apa ini namanya? RCA ya. Terus di sini ada baterai dan ada mur buat pasang kaki. TV sekarang gede-gede semua ya. Dulu 50 inci itu kayaknya gede banget. Tapi sekarang 50 inci kayaknya udah jadi standar. Minimal kayaknya 43 inci deh. Soalnya kalau 32 inci kayaknya lebih ke meja belajar atau meja pribadi gitu. Kalau buat meja bareng-bareng kayaknya minimal 43. Ini ada juga tipe yang 43 inci, ada yang 55 inci juga. Tapi ini yang 50. Soalnya pas dulu saya nginep di Airbnb gitu, di penginapan gitu, di rumah pribadi orang yang memang disewain itu, dia pakainya TV 32 inci doang dan rasanya males banget mau nonton di sana. Padahal ruang tamunya gede banget, jadi kerasa pelit gitu. Tapi ya bebas lah, kalau misalnya ukuran TV memang biasanya disesuaikan sama ukuran ruangan. Kalau ruangannya kecil, 32 inci udah cukup banget. Tapi kalau ruangannya segede ruang tamu rumah yang mewah gitu, pakai 32, kok rasanya aneh banget. Dan pas saya nginep di sana, feelingnya kayak gitu. Kalau 50 inci ditaruh di kamar kos juga berlebihan. Ini lagi proses... Di bawah, ya. Nah, langsung. Ini proses peresmian. Siapkan TV dengan ponsel Android secara cepat. Ya, ini dia pakainya Smart TV Android. Dia Android-nya 9 dan katanya sih bakal diupdate ke Android 10. Minimal kalau 9 stabil lah ya. Oke, Google. Siapkan perangkat saya. Kodenya udah muncul sesuai. Kode-kodean gini biasanya cuma penting kalau misalnya ada banyak TV sih. Kalau misalnya cuma satu biasanya sama aja. Cuma tetap pastiin aja. Nah ini nih. Ini yang menarik. Jadi katanya kita bisa ngontrol TV dengan Oke Google tanpa harus pakai remote-nya. Padahal di sini kayaknya ada lubang kecil yang bentuknya kayak mikrofon. Cuma katanya TV-nya nggak perlu pakai remote lagi. Kita bisa langsung mengaktifkan Google Assistant. Mantap, sekarang kita cobain langsung Google Assistant-nya. Tapi kita coba cek setting dulu, udah aktif belum? Deteksi Oke Google, mic pada TV dimatikan sekarang untuk menggunakan fitur pengenalan suara, aktifkan fitur tersebut. Tapi nggak bisa dipilih gitu, nggak bisa kayak ditekan tombolnya. Oh, di sini selain tombol power buat mati hidupin TV-nya pakai tombol, ada juga tombol buat hidup matiin mikrofonnya. Jadi sekarang dia di posisi mati, sekarang kita hidupin. Apakah dia langsung bisa? Setelan. Nah, bisa langsung. Oke, sip. Nah, jadi ini salah satu fitur yang nggak saya kepikiran sih, padahal penting. Soalnya kalau speaker apapun kayak smart speaker di rumah kita yang bisa ngedengerin, biasanya memang ada tombol buat matiin mikrofon biar kita nggak disadap lah, nggak dimata-matain gitu. Padahal kita ngobrol depan TV mau ngobrol apa gitu ya, tapi kita dikasih tombol kayak gitu, itu sentuhan yang bagus banget. Saya sampai nggak kepikiran. Sekarang coba langsung ya. Back dulu. Oke Google. Cuaca hari ini. Nah ya, bahasa Indonesia. Saat ini suhu di Kecamatan Grogol, Petamburan, Oke. Jakarta Barat. Nggak pakai ini loh. Ini coba saya baterainya cabut ya. Harus dibuktiin nih, jangan-jangan sebenarnya remote-nya yang dengerin. Ya, siap. Oke. Sip. Oke, Google. Buka YouTube. Wah, langsung. Cepet loh. Oke, sip.
Ini harus diperhatiin nih, jadi kalau misalnya LED yang ada di kain-kain ini dia hidup, berarti mikrofonnya lagi di mute, dan kalau saya hidupin dia langsung mati, berarti mikrofonnya lagi standby. Lumayan, biar orang nggak usah ngecek ke belakang, buat tahu apakah mikrofonnya lagi hidup atau enggak. Jadi sekarang kita hidupin aja. Buat sekali lagi, coba nanya Google, hai Google. Oke Google. Ya harus disetting dulu sih kalau kayak gitu kan, sekarang baru oke Google doang. Wah, sekarang didetek. Bagus loh, dulu kayak gitu sih. Waduh, apaan TikTok? Anti lemes. Oke Google, 1 kilo ke 1 gram. Cepat loh. Ini salah satu, wah, lengkap lagi. Dari Metric Conversion. Buset. Sekarang saya pengen tes apakah si Google Assistant yang ada di dalam TV ini, dia itu paket lengkap kayak si Google Nest Mini nih. Jadi saya pengen coba kontrol smart home, ada lampu. Ini lampu Bardi 9 watt yang sering saya pakai, biasa saya ceritain di IG gitu. Saya pakai di sini, kalau lampu kayak gini, biasa Anda lihat pakainya lampu Bardi karena ya buat lampu meja doang, nggak usah yang mahal-mahal banget lah Bardi, soalnya lampunya lumayan, warnanya bisa kita ubah, nanti bakal kita tes. Dan harganya 100 ribuan doang, nanti kalau mau linknya ada di bawah. Sekarang kita tes aja. Oke Google, atur lampu meja ke 100%. Tambah terang. Oke. Menyetel tingkat Sip. kecerahan lampu meja. Nama lampunya saya kasih nama lampu meja. Kalau misalnya kita mau custom di Google Home juga bisa, yang penting semuanya udah ke-connect. Oke Google, ubah warna lampu meja ke warna kuning. Baik. Oh, cepet sih. Mengubah lampu meja Oke, jadi kalau di atas ini saya kasih nama lampu studio ya. Oke Google, redupkan lampu studio ke 20%. Oke, mantap. Jadi responnya juga cepat. Tergantung internet, saya nggak tahu juga internet studio ini yang lumayan kenceng, tapi biasanya respon dari TV Land atau dari Google ini pun nggak secepat TV ini sih. Jadi, atau bisa setara lah, kalau dibilang nggak secepat itu, kayaknya ini juga lumayan cepat. Minimal setara, nggak bikin nunggu lama banget. Itu lumayan oke sih. Selain lampu, saya juga ada pakai si air purifier-nya Bardi. Saya lagi ngetes sih ini, soalnya Bardi memang barangnya lumayan banyak. Dan kalau buat perintilan-perintilan yang di samping-samping ini, memang harga dari Bardi lumayan sih dibanding performanya, kayak sesuai lah gitu. Ini si purifier kalau nggak salah harganya 3 juta ya. 3 juta, 2-3 juta gitu. Nanti linknya di bawah, silahkan cek aja pastinya. Sekarang saya pengen coba hidupin aja. Saya kasih nama pembersih 1 ke si purifier dari Bardi nih. Oke Google, hidupkan pembersih 1. menyalakan pembersih 1. Oke, langsung hidup. Terus matiin kali ya. Oke Google, matikan pembersih 1. Ya, mati. Berarti namanya bisa dia dengar, asal kita pakai bahasa Indonesia ya. Kalau misalnya kita namanya kasih bahasa Inggris, mungkin dia bakal agak bingung. Tapi kalau Google Assistant-nya bahasa Inggris, kita ngomongnya pakai bahasa Inggris juga. Contohnya kayak, oke Google, buka channel MKBHD di YouTube. Harusnya nggak bisa. Nah kan, apaan tuh? Oke Google, buka channel MKBHD di YouTube. Langsung bisa. Jadi harus disesuaikan sama bahasanya. Itu pengalaman saya sama si Google Assistant. Sesuai bahasanya lah. Jadi sip lah fungsi dari Google Assistant di TCL 50A10. Ya, 50A10 ini udah mirip sama Google Nest yang Nest Mini yang udah saya punya ini. Mungkin abis ini bakal saya pindahin kalau misalnya pakai TV yang beginian. Ngomong ini bukan Google Nest, ini CCTV dari Bardi juga, lagi saya tes juga. Ya banyak sih aksesorisnya, tapi sekarang kita langsung lanjut ke si TV-nya. Yang namanya video TV harus bahas TV sih di sini. Bezelnya lumayan tipis. Dia sekitar mungkin paling 5-6 mm doang, dan di bawahnya ini ada aksen berwarna silver dengan ada 3 huruf TCL juga, jadi ada brandnya di sini. Kalau dari bahannya harusnya bukan besi beneran ya, nggak tahu juga, tapi feelingnya kayak bukan besi beneran, cuma finishingnya udah metalik. Kalau dari kualitas gambarnya, kita mungkin bakal coba buka video YouTube yang HDR aja, karena TV ini udah dukung HDR10, sama kayak Smart TV lain udah seharusnya. Kalau dilihat dari sini, warna abu-abunya lumayan seimbang sih. Kalau sini dia masih ada kayak sedikit lebih terang dikit, cuma itu harus diperhatiin banget. Masih oke banget, nih ada segaris kayak warna abu-abunya nggak bener abu-abu banget. Sini kayak ada sedikit gitu. Kalau misal kita buka videonya
Kalau Dave terlalu simple, clean banget, yang lebih berwarna kali. Nah, mungkin nih, si Linus harusnya berwarna. Ini maksud saya yang channel yang saya lihat tadi. Ini kita kecilin dulu. Kita lihat kualitas gambarnya sih, warnanya ini bagus sih. Ini udah 4K ya, ini harusnya resolusinya udah di 4K. Yep, kualitas video udah di 4K. Dan kalau dilihat sih, warnanya terang banget sih. Mungkin agak sedikit terang banget kali ya. Coba kita yang biasa ditontonnya deh, yang netral, yang Peru ya. Oh, Peru. Saking seringnya dibuka udah ada di save gitu. Peru 8K, walaupun TV-nya 4K tapi nggak masalah. Peru 8K. Oh, ini ada tulisan HDR10-nya aktif. Jadi kita nggak usah nebak-nebak lagi apakah HDR dari videonya. Wow. Saya jadi agak sedikit ngerti kenapa TV dari TCL ini bagus sih. Kayak bulu-bulunya ya memang jelas ini resolusi yang tajam punya, yang 4K punya. Untung internet bisa ngedukung kayak gini. Udah lumayan kenceng. Saya jadi sedikit ngerti kenapa TV-nya TCL paling laris di Amerika sana atau di Kanada sana, pokoknya di barat sana yang belinya pakai Amazon. Sekarang saya ngerti sih. Ini harganya 5 juta, lumayan bersaing sama TV-TV yang lain, dari brand lain, dan ukurannya juga sama, tapi gambar yang dihasilin oleh teknologi layarnya, ya ini bagus sih. Yap, coba kita buka musik kali ya. Kalau buat musik, kita biasanya pakai YouTube Free Copyright atau NCS. NCS ini setahu saya tempat Alan Walker dulu manggung deh. Pas dia belum terkenal, tapi lagunya kayak top 3 gitu, langsung dia bikin lagu, langsung orang udah kenal, langsung populer banget. Sekarang udah jadi artis superstar kali ya. Dimulai dari no copyright sound, yang gratis dulu makanya ngasihnya. Pas orang udah tahu bagus, ini baru 31%, tapi udah kencang banget. Saya kayak udah harus teriak-teriak gitu. Sini 32, kalau dikencengin lagi bagus ya. Kalau misalnya udah di atas 50 tadi kayaknya udah agak pecah ya. Jadi dia memang cukup di 20 aja udah lumayan kenceng buat ukuran ruang tamu. Kalau misalnya di 30, saya rasa udah bisa bikin emak teriak-teriak dari kamarnya bilang, "Woi, kecilin woi!" Padahal baru 30. Jadi kalau misalnya 50 atau 100, udah berlebihan deh. Ya, kalau gini nggak bro. Nih, udah kenceng banget ini. Saya sampai harus teriak-teriak di 30. Kalau 50, kalau buat suaranya sendiri, kalau menurut telinga saya, bassnya dapat, tapi agak sedikit kurang bulat aja. Ya wajar buat sebuah TV. Dan dia treble-nya agak tinggi, jadi kalau misalnya kita lagi dengerin suara orang atau dengerin musik yang kayak gini, dia ibaratnya kalau bass-nya itu mungkin kurang 2, kalau treble-nya itu mungkin plus 2. Kalau telinga saya sih dengernya kayak gitu. Tapi ini buat sebuah TV sih. Dari suara, dia pakai Dolby Atmos atau Dolby apa ya? Dia pakainya Dolby Audio sih. Kalau misalnya kita beli yang 75 inci sama 85 inci, dia udah pakai Dolby Atmos yang lebih nyata lagi. Tapi kalau level yang kayak ginian mungkin dapatnya Dolby yang standar aja, cuma jelas udah lebih bagus dibanding nggak ada softwarenya. Terus biasanya kita tes apa lagi kalau ngetes TV? Suara oke. Gambar bagus, desain oke sih, desain bagus sih. Kalau misalnya mau ngomongin responsifnya sih, dari mesinnya TV ini pakai RAM 2GB sama internal 16GB. Terus nama chipsetnya agak random gitu, kalau nggak salah A55 apa yang 64 bit yang 900 MHz sampai 1100 MHz. Tapi kalau buat kayak gitu saya kurang tahu juga dunia chipsetnya TV. Yang saya bisa pastiin sih kecepatannya sih lumayan responsif. Jadi kita tekan tek 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 tek, ya ini responsif. Jadi sudah lolos lah, udah cek lah kalau soal gitu-gituan. Jadi kalau kita tekan tek, langsung play juga. Yang saya kagum sih tadi responsif yang Google Assistant-nya itu sih, responnya cepet banget. Kesimpulannya, TV dari TCL 50A10
Awalnya saya nyoba-nyobain TV ini karena penasaran kan, kenapa TCL itu kayak nge-hype banget di barat sana. Saya kirain, ya mungkin di sana nggak banyak merek-merek sebelah yang juga nawarin TV gede, kualitas bagus dengan harga murah. Tapi ternyata saya dapetin kejutan yang nyenengin sih, karena kualitas dari TV TCL ini ya bagus sih buat tipe yang saya coba. Kalau tipe yang lain saya nggak tahu karena saya nggak coba. Yang pertama ya gambarnya bagus. Saya sih seneng sih. Gambarnya tajam, warnanya bagus, terus suaranya juga enak didengar. Ya, walaupun ya jelas nggak perfect kalau buat kita bandingin sama speaker-speaker yang eksternal punya kayak soundbar atau apa. Tapi buat sebuah TV udah oke banget. Terus dia juga responsif sama Google Assistant-nya pun. Ya ini kayaknya baru pertama kali saya lihat sih bisa langsung kontrol ke TV-nya, nggak usah pakai remote. Karena biasanya saya agak males kontrol TV yang saya pakai karena harus pakai remote dan remote-nya kadang kurang responsif aja. Dan di sini bahkan bisa ngegantiin Google Nest yang ini yang harus kita beli lagi. Gitu aja sih. Saya dapetin kejutan yang nyenengin. Kalau misalnya ditanya apakah TV ini recommended, saya bisa ngerekomenin TV ini dengan gampang. Bisa jadi salah satu pilihan banget buat Anda yang lagi nyari TV gede dengan harga yang nggak gede-gede banget. Jadi gitu aja dulu. Nyobain TV dari TCL seri 50A10. Like kalau Anda suka dengan video ini, dislike kalau nggak suka, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yo. Memang ya, biasanya kalau barang yang laku itu jarang salah, makanya laku. Atau barang yang diantriin, barang yang habis terus. Ya, karena kalau habis terus, sekalinya jelek, langsung rame.